Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulanal azim. Hadirin dan hadirat, para pemuda dan remaja jamaah Majlis Ta'lim Ahlus Sunnah wal Jamaah yang insyaallah kita istiqomah untuk selalu mencintai majlis-majlis ilmu, istiqomah untuk selalu mencintai para ulama pewaris para nabi. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita menuntut ilmu, selera kita terbimbing, hidup kita terarah. Mudah-mudahan hidup kita berkah, bahagia dan selamat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ta'lim kita pada malam hari ini, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan mengenai 7 amalan suami yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, ini bukan hanya untuk orang yang sudah menikah, tetapi juga sangat penting bagi yang belum menikah, bahkan bagi para remaja. Karena dengan mengetahui dan mempelajari hal-hal ini, insyaallah kita akan bisa mempersiapkan diri, membentuk diri kita, menata hati kita, membentuk akhlak kita, dan mudah-mudahan dengan demikian kelak keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan ketahuilah bahwa salah satu kebahagiaan dan kenikmatan kita hidup di dunia adalah ketika kita berada di tengah-tengah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas 3 amalan suami yang dicintai Allah, yaitu yang pertama adalah mengajarkan istrinya ilmu agama, mendorong istrinya untuk mempelajari dan mendalami agama. Lalu kemudian yang kedua, cemburu dan menjaga hijab istrinya. Yang ketiga, berperilaku baik terhadap istri dan juga terhadap orang lain. Jadi berperilaku baik terhadap istri dan juga terhadap orang lain. Kita lanjutkan dengan yang keempat, yaitu an-nafaqatul masyru'ah, memberi nafkah secara syar'i. Memberi nafkah secara syar'i. Kenapa ditambahkan syar'i? Karena kita harus hindari memberi nafkah tidak syar'i. Kalau memberi nafkah tidak syar'i itu namanya asal memberi nafkah saja. Sebelumnya kita bahas dulu bahwa hukum memberi nafkah bagi seorang suami kepada istri, hukumnya adalah wajib. Jadi bukan sunnah, bukan sunnah muakkadah, tapi hukumnya adalah wajib. Seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya. Yang dimaksud nafkah di sini adalah dalam bentuk biaya yang diperlukan untuk menutupi kebutuhannya sehari-hari. Fahim tuh? Ini yang disebut dengan nafkah ya. Jadi nafkah ini kalau bahasa Arabnya nafaqah. Jadi memberi nafkah secara syar'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i, seorang suami
yang kondisi ekonominya kurang, tetap wajib memberi nafkah istrinya. Ini perlu dicatat ya. Seorang suami yang kondisi keuangannya kurang, tetap wajib dia beri nafkah istrinya. Di dalam mazhab Imam Syafi'i diatur bahwa pemberian nafkah kepada istri bagi seorang suami yang kurang ekonominya minimum 1 mud per hari. Berapa? 1 mud per hari. Nah, 1 mud itu kalau kita konversi, kita ubah menjadi kilogram, itu ukurannya adalah kira-kira sekitar 700 gram. Kalau persisnya berbeda-beda pendapat, ada yang mengatakan 625, 685 dan lain sebagainya. Nah, kita ambil saja 700 gram begitu. Supaya nggak kurang kan? Ya. Karena mengubah dari mud ke gram ini memang berbeda-beda. Mud di zaman Nabi, gram di zaman sekarang. Jadi pasti ada perbedaan standar begitu. Jadi kita ambil saja 700 gram. 700 gram apa? 700 gram makanan pokok. Alhamdulillah. Coba kalau 700 gram emas, repot ente ya. 700 gram emas sehari, Masya Allah, luar biasa. 700 gram kali 1 juta, 700 juta, siapa yang sanggup? Bukan, 700 gram ini 700 gram makanan pokok. Kalau di sini berarti beras ya. Nah, jadi kewajiban seorang suami menafkahi istri. Bagi suami yang ekonominya tidak mampu, itu adalah minimum 700 gram beras per hari. Kira-kira berapa liter itu 700 gram ya? Mungkin sekitar berapa? 3/4 liter lah ya. 3/4 liter per hari. Kalau kita biasa makan beras itu yang harga 10.000 per liter, berarti kalau 3/4-nya berapa? 7.500 per hari. Nah, begitu. Kalau sebulan kali 30 berarti berapa? 7.500 kali 30 ya, kita genapkan aja 8.000 lah. Berarti 240.000. Nah, itu nafkah minimum yang diwajibkan syariat kita, yang wajib dikeluarkan oleh seorang suami yang lemah ekonominya. Jadi nggak ada alasan seorang suami tidak menafkahi istrinya, kecuali seumpamanya kena penyakit, ada sebab-sebab atau halangan yang membuat orang itu tidak mampu menafkahi istrinya. Tapi selama dia sehat, selama dia kuat, ya wajib dia nafkahi. Kira-kira 240.000 gimana? Berat apa enggak? Ya, logis enggak? Logis ya. Nah, sekarang kalau suaminya ekonomi menengah, gitu, kaya enggak, kurang juga enggak, menengah. Dalam mazhab Imam Syafi'i dikatakan wajibnya 1 mud setengah. 1 mud setengah. Kalau 1 mud setengah berarti tadi 1 mud kita ambil 700 gram. Berarti 1 mud setengah kurang lebih 1050 gram gitu ya. 1050 gram atau 1 kilo lebih sedikit. Kalau suaminya ekonominya menengah begitu. 1 kilo lebih sedikit beras. Berarti kira-kira berapa?
Kalau tadi 700 gram itu 3/4 liter ya, 7.500 kan. Nah, berarti 1 kilo lebih sedikit kira-kira berapa? Hah? Berapa kira-kira? Coba hitung yang pintar matematika nih. Kalau berasnya seliternya 10.000, kemudian dia harus sediakan 1 kilo lebih sedikit. 1 kilo lebih sedikit itu berarti berapa liter? Hah? Nah, ya udah hitung aja lah ya. Ibu-ibu yang tahu tuh. Ya kurang lebih sekitar 400-an ribu lah ya. Nah, yang mampu, kata Nabi, itu wajibnya minimum 2 mud per hari. Berapa? 2 mud per hari. Minimum 2 mud per hari. 2 mud per hari itu kira-kira berapa? 1,4 kilogram. Tadi kalau 1 mud itu kurang lebih 240.000, maka kalau 2 mud kurang lebih sekitar 500.000 gitu ya. Nah, jadi antara 240 kemudian ya 300 sekian atau 400 sampai kemudian yang paling tinggi 500.000 per bulan. Coba per bulan itu yang wajib. Nah, artinya kalau ada suami yang melalaikan ini, maka dia melalaikan kewajibannya. Artinya apa? Seorang laki-laki wajib berusaha, begitu. Wajib berusaha. Buya, saya udah usaha, hasilnya kurang, gak masalah. Yang penting jangan ada niat melalaikan. Ingat, umpamanya ada suami kerja, istri kerja, suami punya gaji, istri punya gaji. Ane sampein sama antum nih, yang udah nikah, yang belum nikah, jangan sampai antum bilang ke istri antum, untuk bulanan dari gaji kamu saja, dari gaji saya buat ngebenerin rumah, sama bayar listrik, sama bayar sekolah anak-anak. Jangan. Itu melanggar syariat. Dan sudah banyak kejadian. Oh, nggak apa-apa Buya, kita kan sama-sama dewasa, kita udah berkomunikasi secara efektif dan fleksibel. Waduh, belibet tuh lidah ngomongnya ya. Kita kan sudah kalau aneh jawabannya cuma satu, ente mau ngomong sehebat apa, komentarannya cuma satu, meruya, aneh bilang ya. Bilangnya apa? Meruya. Itu mau hebat kayak apa ente ngomong, meruya. Dan ini udah banyak kejadian, walaupun nggak semua tapi banyak kejadian. Karena suami kewajibannya itu dihilangkan, dipindahin ke istri, akhirnya suaminya bukan malah bener, malah tambah longgar dia ke keluarga. Banyak kejadian begitu ya. Istrinya penghasilannya lebih besar, suaminya lebih kecil. Mereka berdua sepakat, ya udah kalau buat belanja sehari-hari dari saya aja semua, kamu nggak usah mikir apa-apa. Kata istrinya begitu. Cakep nggak tuh? Cakep nggak? Meruya itu ya, nggak boleh. Yang wajib siapa nafkah? Yang wajib nafkah suami apa istri? Suami apa istri? Kira-kira kalau Allah mewajibkan suami memberi nafkah bukan istri, kira-kira ada hikmahnya nggak buat rumah tangga itu? Pasti ada hikmahnya. Kalau dirubah, nah, tanggung jawab sendiri resikonya, begitu. Berarti melanggar syariat Allah ya. Ya modelnya sama kayak riba. Kamu pinjam uang 1 juta sama saya, balikin 1,5 juta. Ridho enggak?
ridho Pak, dunia akhirat ridho, dunia akhirat Pak, saya nggak bakal nuntut bapak di alam akhirat, malah saya akan bela bapak di hadapan Allah. Masya Allah, bisa begitu kira-kira? Komentar kita cuma satu. Apa komentar kita? Meruya. Ya. Masalah riba nggak bisa ridho sama ridho terus jadi halal, nggak bisa. Sama kayak pokoknya kalau syariat, kalau mau selamat balikin kemana? Ke agama. Buya udah bilang berkali-kali, yang nggak pengen terlalu pusing dia punya otak, karena otaknya terbatas. Yang merasa dia lemah kemudian menjadi kuat karena Allah, itu agama yang bantu. Mikirin solusinya itu ada di mana? Ada di agama gitu. Ya. Nah, makanya kewajiban memberi nafkah ini sebetulnya mendorong semua laki-laki untuk tidak berpangku tangan, kerja begitu, cari nafkah. Nah, kemudian ditambahkan di sini nafkah masyru'ah, nafkahnya yang syar'i. Jangan karena kerja cari nafkah, yang penting dapat duit. Mau halal mau haram, hajar terus. Jangan begitu juga. Makanya nyari nafkahnya yang syar'i. Buya kan wajibnya minimum 240. Saya udah kerja banting tulang, pala jadi kaki, kaki jadi pala, siang jadi malam, malam jadi siang, pagi jadi sore, sore jadi pagi. Itu nama restoran semua tuh. Pagi sore, siang malam, ya, restoran Padang, mantep. Ya. Semua itu dilakukan, tapi ternyata hasilnya nggak sampai 240. Berapa mampunya? 100.000. Kasih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksakan di atas ataupun di luar kemampuan seseorang. Yang penting dia merasa tanggung jawab begitu. Nanti kalau ada suami dia nggak merasa tanggung jawab kepada nafkah istrinya, istrinya ridho aja begitu ya, itu nanti siap-siap ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, mana tanggung jawab begitu. Makanya setiap laki-laki wajib mencari nafkah, wajib mencari nafkah. Dan yang laki-laki kalau niat kerja buat nyari nafkah istri, dagang buat nyari nafkah istri, ya, usaha buat nyari nafkah istri, itu di mata Allah pahalanya luar biasa. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW itu, hatta ma taj'al fi fimra'atik, itu sedekah. Kau suapi istrimu dengan makanan, kau suapi istrimu, itu sedekah gitu. Makanya udah nikah Buya tanya nih, terakhir kali nyuapin istrinya kapan? Kapan terakhir kali nyuapin istrinya? Buya, waktu resepsi. Udah lama bener dong. Padahal nyuapin makanan ke istri itu apa hukumnya? Sunnah. Dan itu sedekah paling gampang. Suami lagi makan, ambil nasi, panggil istrinya, sini. Apa? Makan, suapin. Oh, dapat pahala sedekah. Suapin ya, tiap hari suapin, itu sedekah kan? Ya. Jangan sampai nyuapin pas akad doang, dipotong kue, ditaruh di ini, disuapin. Habis resepsi nggak pernah nyuapin lagi. Itu namanya suap-suapan begitu tuh, nggak paham bahwa itu tuh sunnah Nabi sebetulnya. Yang begitu tuh memahaminya itu aturan IO, gitu ya. Disuruh sama para hadirin sekalian, marilah sama-sama kita saksikan prosesi akad nikah. Kan begitu MC-nya ya? Lain. MC nikah sama MC tinju jangan disamain ente. Dituker repot ente. Sama-sama kita saksikan prosesi penyuapan apa? Penyuapan kue gitu ya. Dari mempelai pria ke mempelai wanita. Dipersilahkan. Wah. Ntar dokumentasinya tahan. Wah, gitu kan. Karena sering dengar tuh, tahan lu. Wah, disuapin deh. Jangan pas itu doang nyuapinnya. Tuh ya, karena itu juga soda. Nah, nyuapin makanan ke mulut istri aja sedekah, apalagi nyari
Ada nafkah. Makanya wajib tuh hadirin sekalian ya. Wajib. Nah, yang punya istri, yang udah punya istri, pulang dari taklim suapin. Ya. Nah, istrinya juga jangan kaget. Kok tiba-tiba nyuapin saya nih? Udah puluhan tahun kagak disuapin, tiba-tiba suapin. Itu makanya Masya Allah, rumah tangga tuh indah kalau nyontoh Nabi. Betul nggak? Dalam Al-Quran kemarin Buya lagi tilawah Quran, sampai pada ayat yang menceritakan tentang Qarun. Kata Allah pada ayat itu, Allah menceritakan ada dua macam sikap orang melihat Qarun. Qarun itu gimana? Orangnya kaya raya ya, kaya raya tapi nggak taat, kan gitu. Kaya tapi nggak taat. Kata Allah dalam Al-Quran ada dua orang lihat Qarun itu. Yang satu kata Allah, orang-orang yang cinta dunia, mereka mengatakan semoga saya bisa menjadi seperti dia. Tapi Allah memberi garis bawah sebelumnya itu orang-orang yang cinta dunia. Semoga saya bisa menjadi seperti dia. Kemudian di bawahnya lagi, sedangkan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah dari menjadi orang seperti Qarun gitu. Makanya kalau rumah tangga jangan lihat yang di mana-mana, lihat aja keluarga Nabi ya. Lihat keluarga, insya Allah aman. Tuh. Ini yang keberapa nih? Yang keempat. Masalah apa? Nafkah. Jadi kalau nggak mampu suami, misalkan suaminya nggak mampu nih, boleh nggak di bawah 240.000? Boleh nggak? Misalkan cuma dikasih 50, yang perempuan ridho nggak? Tuh diem tuh, yang jawab cuma satu. Makanya ini kalau ngaji ini 7 amalan suami yang dicintai Allah, harus memberi nafkah. Wah kenceng dia. Saya harus cari nafkah buat istri dan anak-anak saya. Ada lebihnya buat bela agama. Masya Allah. Keren gak begitu? Keren. Jangan juga duit banyak bela agama ogah. Ya, jangan. Kalau mau berkah harta kita, punya duit banyak, punya duit dikit, bagi dua. Buat urusan pribadi dan keluarga, sama buat urusan agama, begitu. Kita lanjut yang kelima ya. Yang kelima adalah musa'adatuha fi a'mali al-bait. Membantu istri mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, ini termasuk 7 amalan suami yang dicintai oleh Allah. Membantu istri mengerjakan pekerjaan rumah. Sebut pekerjaan rumah. 1. Yang laki-lakinya tahu ya. 1 apa? Nyuci. 2 nyapu. 3 ngepel. 4 ini kagak makan nanti berarti dong. Masak. Baru makan tuh ya. Nah, kewajibannya itu nyuci, ngepel, apalagi tadi nyapu, masak gitu ya. Pekerjaan rumah tangga. Buya, emang itu pekerjaan rumah tangga hukumnya apa sih sama istri? Sebetulnya nggak wajib secara syar'i. Tidak wajib ya. Sebenarnya tidak wajib. Tetapi itu salah satu bentuk baktinya istri kepada suami gitu. Bakti istri kepada suami. Nah, di antara amalan suami yang membuat dia dicintai Allah, kalau ada suami yang bantu pekerjaan istrinya di rumah. Baru nikah, bantuin istri nggak? Bantuin nggak? Bantuin. Ya, sini abang bantu. Wah. Jangan sering-sering nyuci, ntar tangannya kasar. Nah, gitu. Kalau baru apa? Kalau baru nikah. Udah 20 tahun bagaimana? Kok nggak nyuci-nyuci sih? Nah, gitu. Nabi itu dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, Nabi itu orang paling sibuk, betul? Orang paling tinggi jabatannya, betul? Hah? Orang paling mulia, nggak ada lebih mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nggak ada yang lebih sibuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada yang jabatannya lebih tinggi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi coba lihat, kana yusa'idu imra'atahu fi a'mali baitiha. Rasulullah SAW selalu membantu pekerjaan rumah tangga yang dilakukan oleh istrinya. Nabi punya sepatu sobek, Nabi jahit sendiri. Nabi bajunya sobek, Nabi jahit sendiri. Karena istrinya lagi sibuk. Makanya antum nanti kalau nikah atau yang sudah nikah, cucian piring ibu-ibu, istri-istri nih, cucian piring para istri nih ya, numpuk gitu. Bantuin nggak? Bantuin nggak? Bantuin. Umpamanya numpuk 20 piring, cuci 3 kan gitu. Ya kan? Bantu nggak tuh? Nah. Ya mending daripada nggak sama sekali, ada iktikat baik kan gitu. Piring 20, gelas 1 losin kotor semua, sendok 2 losin kotor semua, sendoknya cuci 10, piring cuci 3, gelas cuci 1. Yang penting ada niat buat bantu begitu ya. Cucian, cuci, bantu begitu. Nah, laki-laki yang mau bantu pekerjaan istrinya di rumah, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, itu laki-laki pantas disebut kepala rumah tangga. Tapi suami yang cuman kerjaannya tunjuk sana, tunjuk sini, suruh sana, suruh sini, nggak pernah mau dia pegang sapu, nggak pernah mau dia pegang pel, nggak pernah mau dia cuci piring, nggak pernah mau dia cuci baju, nggak pernah mau dia bantu pekerjaan istri di rumah, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, nggak pantas dapat gelar kepala rumah tangga. Gitu hadirin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Buya, saya terlalu sibuk. Malu sama Nabi ngomong sibuk, betul? Buya, saya kan seorang manajer. Malu sama Nabi ngomong manajer. Ya, manajer di mananya Nabi, betul? Jangankan manajer, raja dibanding Nabi. Ya Allah. Nggak ada sedebu-debunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oh, makanya tuh yang muda-muda nih, yang belum nikah, yang mau nikah, yang udah nikah ya. Perhatikan ini, untuk kebahagiaan rumah tangga itu begitu caranya. Nah, ini yang Buya maksudkan. Kenapa banyak orang bercerai di Indonesia? 360.000 perceraian per tahun. Pernikahan 2 juta pernikahan per tahun. Ini data hasil sensus dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Perceraian di Indonesia itu tertinggi se-Asia Pasifik. Tertinggi se-Asia Pasifik. Begitu belum nikah diuber-uber, disuruh kemana aja mau sama si Neng. Bang, kalau kesini bawain martabak telur ya bang. Kira-kira dibawain nggak? Bawain nggak? Tapi bang, martabak telurnya yang paling enak tuh tahu nggak bang di mana? Di mana Neng? Purwakarta. Oh, Purwakarta bang, pas lampu merah tuh belok kanan. Gitu. Kira-kira dibeli nggak? Dibeli nggak? Nah, daripada nggak jadi, betul nggak? Ya kan? Giliran udah nikah bagaimana? Kelihatan deh kekurangannya, kelihatan deh nggak sukanya. Udah dapet aja begitu. Zolim tuh laki-laki begitu. Ya. Kalau mau nikahi orang, nikahi kelebihan dan kekurangannya. Jangan cuma nikahi kelebihannya. Apalagi yang pakai pacaran. Ente jangan nanya hukum pacaran sama aneh, nyesel. Karena kalau ditanya, Buya bagaimana hukum pacaran? Haram, mana bilang. Nggak usah nunggu napasnya beres, haram, mana bilang. Buya bagaimana hukumnya pacar? Haram, mana bilang. Gitu. Sekarang udah tahu ya. Jangan suka mainin laki-laki, jangan suka mainin perempuan. Itu ada balasannya ntar. Makanya nggak boleh zolim ini. 7 amalan suami yang dicintai oleh Rasul. Tuh, suami yang nikahin istrinya sebelum dapat, masya Allah, apapun kulakukan untukmu, kan begitu. Begitu udah nikah, kamu harus lakukan apapun untukku. Kopi siapin,
teh siapin, sepatu semirin, baju setrikain, celana setrikain sampai ada garis. Wah, kalau belum ada garis begini, setrika ulang. Wah, kotor rumah, itu kenapa kotor rumah? Bersihin. Ini rumah kok ubinnya lengket banget, pel. Wah, ente siapa begitu-gitu amat? Oh, saya kan kepala rumah tangga. Kepala apa ente begitu? Hah? Itu namanya kepala apa? Kepala batu. Bukan kepala rumah. Bukan kepala rumah tangga yang begitu, kepala batu tuh. Kalau kepala rumah tangga gimana? Masya Allah, itu kamar masih berantakan ya. Iya, kenapa belum diberesin? Itu tadi repot banget habis nyuci ngejemur, mau ngebersihin hujan, akhirnya jemuran diambil. Oh ya udah deh, sapu mana sapu? Tuh sapu, sini abang sapuin. Tuh, cakep nggak? Cakep nggak begitu? Cakep nggak? Bisa nggak nih laki-laki yang ada di sini begitu? Bisa nggak? Malu nggak megang sapu? Malu nggak megang pel? Malu nggak megang codet? Malu nggak megang ulekan? Jangan. Karena Rasulullah SAW merasa mulia melakukan itu semua untuk istrinya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah, Masya Allah. Antum kapan-kapan nanti kita bahas asrarun nikah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Rahasia nikah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Masya Allah, luar biasa. Makanya Anda sering ingatkan, nikah itu jangan cuman siap kartu undangan desainnya cakep. Nikah itu jangan cuman siap gedungnya di mana, cateringnya, menunya apa aja, berapa undangannya, prokes dijaga, kan begitu ya? Jangan cuman itu aja. Semuanya siap, ilmunya nggak siap. Yang banyak begitu sekarang. Buktinya ilmunya nggak siap gimana? Nikahnya udah syar'i. Penghulu bilang, ayo kita ijab kabul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasul. Baca istighfar. Astaghfirullahalazim. Begitu nggak? Astaghfirullah. Istighfar itu biar kenapa? Biar hilang dosa kan? Biar hati bersih kan? Kan ini mau rumah tangga, betul nggak? Astaghfirullahalazim. Semuanya baca. Pengantin laki, pengantin perempuan, bapaknya, mertuanya baca. Semua hadirin astaghfirullah. Begitu selesai akad, dangdutan. Begitu selesai akad, dangdutan. Itu dikemanain akadnya? Buya, kalau nggak dangdutan itu kenapa ya? Apa alasan itu? Nggak semarak. Komentarannya cuma satu. Apa? Meruya itu ya. Yang aneh lebih sedih lagi, khitanan hiburannya dangdut, biduanitanya buka aurat. Allahu Akbar. Masya Allah, tuh kemana itu pandangan orang tuanya, tuh pikirannya kemana itu? Coba umpamanya aneh datang ke khitanan yang ada acara hiburannya dangdutan ya, aneh doain, ya Allah, mudah-mudahan anak ini jadi penyanyi dangdut. Ya Allah, mudah-mudahan anak ini insya Allah jadi orang yang tukang joget di panggung dengan biduanita yang pendek roknya. Ya Allah, doakan, kabulkan ya Allah, kabulkan. Kira-kira marah nggak orang tuanya mana? Marah nggak orang tuanya mana? Nah, ngapa marah? Aneh cuman doain, ente nyontohin. Benar nggak? Tuh aneh, kalau masalah begini kita harus tegas sekarang nih. Ya, jangan antum jangan. Antum kalau nikah nanti tanya sama calon antum, hiburan kita apa nih? Begitu. Hiburan kita hadroh, cakep nggak? Meriah nggak? Hiburan kita apa lagi? Ya terserah ente lah. Yang penting jangan maksiat. Tuh, jadi di antara amalan suami yang membuat dia dicintai Allah adalah membantu pekerjaan rumah. Kemudian berikutnya yang ke berapa? 6. Yang ke-6 kita selesaikan ini. La yadribuha. Pantang suami mukul istrinya. Pantang suami mukul istrinya. Pantang suami mukul istrinya. Haram suami mukul istrinya.
Nabi yang pesan itu, la tadribha, jangan kau pukul istrimu, jangan kau pukul istrimu. Istri aja dilarang, apalagi anak. Coba hadirin, kalau ikut perasaan, kira-kira tangan melayang nggak tuh? Kalau mazhab meruyak nih, sabar sih sabar Buya, tapi sabar itu ada batasnya. Terus kalau udah lewat batas, ya hajar aja. Waduh, ntar ibunya ntar bininya lagi belanja beli sayur, matanya biru ya, bibirnya pecah. Yakinkan itu oleh laki-laki yang seperti itu, yakinkan untuk dirinya bahwa dia tidak akan lepas dari pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan selamat dari pembalasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangannya yang ringan menyakiti istrinya itu akan menjadi sumber penderitaan hidupnya dunia dan akhirat. Sehebat apapun laki-laki itu, kalau dia pukul suaminya, tidak lebih daripada seonggok daging yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taruh dia seorang pejabat hebat, di kantornya semua orang menghormati, dia datang jalan kemana-mana diiring sama pengawal pribadi ya. Kita lagi jalan asik suruh minggir, begitu kan? Kita lagi jalan santai suruh minggir begitu ya. Pulang ke rumah istrinya dihajar, dipukul. Allah, boleh jadi di mata manusia dia mulia, tapi di mata Allah itu laki-laki hina dina. Makanya hadirin sekalian, kita muliakan istri kita ya. Muliakan istri kita. Buya udah bilang, perempuan itu dibilang lemah, tapi yang nitipin perempuan ke kita maha kuat. Perempuan itu bisa kita bilang nggak ada kuasa, tapi yang nitipin dia ke kita maha kuasa. Insya Allah. Jadi jangan sampai kita pukul, nggak boleh. Mau alasan apa tetap salah gitu. Jangan pukul istri kita, apalagi sampai di muka. Haram mukul istri itu, haram ya, haram. Kemudian yang terakhir, yang keberapa? Yang ketujuh, al-hubbus syar'i wal bughdus syar'i, mencintainya karena Allah dan membencinya karena Allah. Nah ini, mencintai dan membenci karena Allah. Kok ada membencinya Buya? Gitu ya. Mencintai karena Allah itu kenapa? Kita cinta istri kita karena Allah perintahkan kita cinta. Benci kepada istri yang syar'i itu kita nggak benci orangnya. Maksudnya begitu. Kalau benci sama istri yang syar'i, kita nggak benci orangnya, tapi benci apanya? Kelakuannya. Makanya tadi Buya sampaikan, menikah itu adalah menikahi kelebihan dan kekurangannya, gitu. Menikahi kelebihan dan kekurangannya, ya. Masya Allah. Jadi mencintai istri itu jangan mencintai hawa nafsu. Kalau antum cintai istri antum karena hawa nafsu, 3 bulan cintanya turun, 10 tahun 20 tahun cintanya berkurang. Kira-kira perempuan secantik apapun, umpamanya ratu sejagat, paling cantik sejagat deh, gitu ya, atau kalau perlu paling cantik di alam manusia dan jin misalkan begitu. Oh kan berat ya, berat nggak tuh kira-kira? Berat ya. Punya istri paling cantik di alam manusia, di alam jin. Oh cantiknya luar biasa ya. Kita cintai dia karena kecantikannya, hati-hati. Ntar umur 78 tahun bagaimana? Ya Allah, sekarang lihat wanita-wanita cantik di zaman di tahun 19 berapa? 1950-an. Wanita-wanita cantik di zaman 1950-an sekarang bagaimana? Bagaimana sekarang?